Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimah Herma Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi konsep dasar PAUD, diantaranya yaitu yang pertama, definisi PAUD, yang kedua, teori PAUD berdasarkan para ahli, yang ketiga, sejarah PAUD di Indonesia, yang keempat, bentuk layanan PAUD di Indonesia, dan yang kelima, integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. Definisi PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu diantaranya ada agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan yang diselenggarakan pada pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan yang utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Dan yang kedua, tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Berikutnya yaitu teori PAUD berdasarkan para ahli. Yang pertama menurut Maslow, yang kedua menurut Szymanski, yang ketiga menurut Erikson, yang keempat menurut Piaget, dan kelima menurut Vygotsky, dan yang terakhir menurut Howard Gardner. Yang pertama yaitu menurut Maslow. Menurut Maslow, dalam perkembangannya, anak mempunyai berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan penghargaan terhadap dirinya. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, anak termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi, yaitu biasa disebut dengan aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan, yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau dasar. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologi atau kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan keselamatan membiarkan individu untuk merasa selamat dan aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Setiap anak ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Anak terpenuhi kebutuhannya akan harga diri, akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Pemenuhan potensi diri sendiri dikenali kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi, transendensi,
berkehidupan atau berproses, berubah, tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, bermain, dan mencukupi diri sendiri. Yang kedua yaitu menurut Smilansky. Smilansky mengungkapkan bahwa anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya. Terdapat beberapa tipe bermain dalam pembelajaran yang dijabarkan Smilansky. Di antaranya yaitu functional play, constructive play, dramatic play, dan game with rules. Functional play adalah sebuah bentuk permainan di mana anak menggunakan indera dan otot-ototnya untuk bereksperimen dengan bahan-bahan baik di dalam maupun di luar ruangan dan belajar bagaimana sesuatu dapat bergerak bersamaan. Hal ini memuaskan kebutuhan anak untuk menjadi aktif dan bereksplorasi. Smilansky mengungkapkan bahwa di dalam constructive play, children's action are purposeful and directed toward a goal. Ketika anak diberikan kesempatan untuk bermain ini, berarti anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan perkembangan kognitif sosial, emosional, dan perkembangan fisiknya. Dramatic play dapat berkembang sepanjang bermain fungsional. Perbedaan utama antara bermain drama dengan bermain jenis lainnya adalah bahwa bermain drama berorientasi pada orang, bukan berorientasi pada bahan atau objek. Yang ketiga, menurut Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintesis dari tugas-tugas, perkembangan dan tugas-tugas sosial. Perkembangan afektif merupakan dasar pengembangan manusia. Erikson membagi 8 tahap perkembangan psikososial anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, trust versus mistrust. Usia 0 sampai 1 tahun. Bayi yang kebutuhannya terpenuhi waktu ia bangun, keresahannya segera terhapus, selalu dibuai dan diperlakukan sebaik-baiknya, diajak main dan bicara, maka akan tumbuh perasaannya bahwa dunia ini tempat yang aman dengan orang-orang di sekitarnya yang selalu bersedia menolong dan dapat dijadikan tempat ia menggantungkan hidupnya. Yang kedua, autonomi versus same and doubt. Usia 2-3 tahun. Jika anak meninggalkan masa perkembangan ini dengan autonomi yang lebih kecil daripada rasa malu dan ragu, ia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh autonomi pada masa remaja dan dewasanya. Yang ketiga, initiative versus will. Usia 4-5 tahun. Anak yang diberikan kebebasan dan kesempatan untuk berinisiatif pada permainan motoris serta mendapat jawaban yang memadai dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya, maka inisiatifnya akan berkembang dengan pesat. Yang keempat, industri versus inferiority. Usia 6 tahun atau biasa disebut dengan pubertas. Anak mulai mampu berpikir deduktif, bermain dan belajar menurut peraturan yang ada. Pengalaman anak mempengaruhi industri dan inferiority anak. Yang kelima, identity repudiation versus identity diffusion atau masa remaja. Pada masa ini anak sudah menuju kematangan fisik dan mental. Ia mempunyai perasaan dan keinginan baru sebagai akibat perubahan tubuhnya. Yang keenam, intimacy and solidarity versus isolation atau disebut masa dewasa muda. Pada tahap ini, keberhasilan tidak bergantung secara langsung kepada orang tua. Jika intimacy tidak terdapat di antara sesama teman, akan terdapat apa yang disebut isolation. Yang ketujuh, generativity versus stagnation atau masa dewasa. Generativity berarti orang boleh memikirkan orang-orang lain di luar keluarganya sendiri. Selanjutnya, integrity versus despair atau masa tua. Pada tahap ini, usia-usia yang pokok pada individu sudah mendekati kelengkapan.
Integrity timbul dari kemampuan individu untuk melihat kembali kehidupannya yang lalu dengan kepuasan. Sedangkan despair yaitu keadaan di mana individu yang menengok ke belakang dan meninjau kembali kehidupannya di masa lalu sebagai rangkaian kegagalan dan kehilangan arah. Selanjutnya yaitu menurut Piaget. Menurut pandangan Piaget dalam Sugiono tahun 2012, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses active learning dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 fase, yaitu sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak berinteraksi dengan dunia sekitar melalui panca indera, dapat berpikir kompleks seperti bagaimana cara untuk mendapatkan suatu benda yang diinginkan dan melakukan apa yang diinginkannya dengan benda tersebut. Kemampuan ini merupakan awal berpikir secara simbolik, yaitu kemampuan untuk memikirkan suatu objek tanpa kehadiran objek tersebut secara empirik. Yang selanjutnya, praoperasional, usia 2-7 tahun. Fase ini merupakan masa permulaan anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya. Cara berpikir anak belum stabil dan belum terorganisir secara deduktif. Selanjutnya, operasi konkret, usia 7-12 tahun. Anak sudah mempunyai kemampuan berpikir secara logis dengan syarat objek yang menjadi sumber berpikir tersebut hadir secara konkret. Anak dapat klasifikasi objek, mengurutkan benda sesuai dengan tata urutannya, memahami cara pandang orang lain, dan berpikir secara deduktif. Yang keempat yaitu operasi formal. Usia 12 tahun ke atas, anak dapat berpikir secara abstrak seperti kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi, melakukan proses berpikir ilmiah yaitu mengemukakan hipotesis, dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Selanjutnya, menurut Vygotsky, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Inti konstruktivisme Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang mempunyai suatu pedoman dalam filosofi dan antropologi sebaik psikologi. Vygotsky memandang bahwa kognitif anak berkembang melalui interaksi sosial. Anak mengalami interaksi dengan orang yang lebih tahu berhubungan dengan proses pembentukan pengetahuan. Vygotsky mengemukakan konsep Zone of Proximal Development (ZPD) sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dapat berwujud melalui bantuan orang dewasa atau orang-orang yang lebih terampil. Adapun 4 tahapan yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Yang pertama, tindakan anak-anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Yang terakhir, tindakan spontan akan terus diulang-ulang sehingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajarannya. Pertama, menghendaki setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Jadi teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Menurut Vygotsky, keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung, melalui perorganisasian pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada dalam suatu latar belakang kebudayaan ini.
Perkembangan anak menjadi matang. Pembelajaran berdasarkan scaffolding yaitu memberikan keterampilan yang penting untuk pemecahan masalah secara mandiri, seperti diskusi dan praktek langsung. Adapun beberapa prinsip dasar dalam penerapan teori Vygotsky di kelas. Yang pertama, belajar dan berkembang adalah aktivitas sosial dan kolaboratif. Yang kedua, ZPD dapat menjadi pemandu dalam penyusunan kurikulum dan pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna. Tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka. Yang terakhir, menurut Howard Gardner. Gardner mengatakan bahwa orang yang berada memiliki kecerdasan yang berbeda. Howard Gardner dalam bukunya The Theory of Multiple Intelligence mengusulkan 8 macam komponen kecerdasan yang disebutnya dengan multiple inteligensi ganda. Inteligensi ganda meliputi kecerdasan linguistik verbal dan kecerdasan logika matematik, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan ritmik musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Howard Gardner mengemukakan bahwa pada dasarnya anak memiliki 8 jenis kecerdasan. Yang diantaranya yaitu yang pertama kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa berisi kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan arti yang kompleks. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan, berpikir logis dan ilmiah. Adanya konsistensi dalam pemikiran. Anak yang cerdas secara logika matematika seringkali tertarik dengan pola dan bilangan atau angka-angka. Yang selanjutnya, kecerdasan spasial. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan anak untuk melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat di sekitarnya. Anak yang memiliki kecerdasan spasial adalah orang yang memiliki kapasitas dalam berpikir secara 3 dimensi. Yang selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang memungkinkan seorang memanipulasi objek dan cakap melakukan aktivitas fisik. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang yang membangun hubungan yang penting antara pikiran dengan tubuh. Kecerdasan musikal selanjutnya. Kecerdasan musikal ini dibuktikan dengan adanya rasa sensitif terhadap nada, melodi, irama musik, dan sebagainya. Kecerdasan musikal merupakan suatu alat yang potensial karena harmoni dapat merasuk ke dalam jiwa seseorang melalui tempat-tempat yang tersembunyi di dalam jiwa. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memahami dan dapat melakukan interaksi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal diperlihatkan dalam bentuk kemampuan dalam membangun persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan kemampuan tersebut dalam membuat rencana dan mengarahkan orang lain. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu kecerdasan ini ditandai dengan keahlian mengenai dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungannya. Para pecinta alam adalah contoh orang tergolong sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah PAUD di Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD di Indonesia, setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode, yaitu pada zaman pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941 dan masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Nah,
Periode pertama masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941. Lembaga kindergarten atau populer dengan nama Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel merupakan cikal bakal lahirnya lembaga PAUD di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka, anak-anak Eropa dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini apabila masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan dengan mendirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Wanita Aisyah di Yogyakarta. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindertui yang berkembang dengan Taman Impian. Yang kedua yaitu periode kedua masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintahan Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan sekedar PAUD. Namun, pemerintah Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode, yaitu pada masa pergerakan nasional, pada penjajahan Belanda, dan masa penjajahan Jepang. Namun demikian, keberadaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Pada tahun 1840, Friedrich Wilhelm August Froebel mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder berarti anak dan garten berarti taman. Berdirinya kindergarten yang juga dikenal sebagai Froebel School berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di seluruh dunia. Konsep kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. PAUD versi lain pun muncul pada tahun 1907 di pemukiman kumuh San Lorenzo, Italia. Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa dei Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum ibu. Casa dei Bambini artinya rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai rumah anak. Di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membawa konsep ini dan mendirikan Froebel School bagi anak-anaknya. Pada tahun 1919, Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan materi pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Bustanul Atfal ditunjukkan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang diasingkan dari Belanda selama 2 tahun, dari tahun 1913 sampai 1915. Taman Indria periode berikutnya mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Kindertui yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria. Periode berikutnya adalah periode setelah kemerdekaan. Periode ini setidaknya terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode 1945 sampai 1965, 1965 sampai 1998, 1998 sampai tahun 2003, 2003 sampai tahun 2009, dan periode 2010 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini, pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950 melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950, berdiri IGTKI. Pada tahun 1951, berdiri Yayasan Bersekolah Pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke luar Pulau Jawa. Tahun berikutnya, tahun 1951 sampai tahun 1955. Pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPGTK Nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI, Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia, yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960-an mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Tahun 1960 sampai tahun 1963, pemerintah mulai melakukan pengiriman sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri, diantaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Sebagai penghujung di periode tersebut, yaitu tahun 1963 sampai 1964, lahirlah proyek atau kurikulum gaya baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitas anak mendekati kecakapan, kebutuhan, dan minat individual. Ciri khasnya tersedia pusat minat atau sudut seperti sudut rumah tangga, sudut seni, sudut pusat musik, dan sebagainya. Selanjutnya periode 1965 sampai 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum versi 1964 atau yang disebut dengan kurikulum gaya baru. Pada bulan November 1968, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Selanjutnya pada tahun 1970 mulai dijalin kerjasama nyata antara pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama dengan tema konsolidasi gerakan prasekolah. Kegiatan yang sama dilakukan tahun 1973 dengan tema membantukan organisasi dan manajemen program-program prasekolah. Dan selanjutnya pada tahun 1974 diberlakukan kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMB, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Selanjutnya pada tahun 1984 diberlakukan kurikulum baru dengan isi kurikulum meliputi bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani dan kesehatan, daya pikir atau pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan dan lingkungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah semakin mempertegas eksistensi klan kedudukan pendidikan prasekolah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1993 diberlakukan kurikulum TK 1993. Dalam kurikulum 1993 tersebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu program pembentukan perilaku dan program pengembangan kemampuan dasar, daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya pada tahun 1998 menguatkan berbagai upaya di bidang pendidikan anak usia dini. Bahkan diadakan Semiloka tingkat nasional tentang pendidikan anak usia dini di IKIP Jakarta. Peserta terdiri dari 10 LPTK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Selanjutnya periode 1998 sampai 2003.
ditandai dengan otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dan dengan posyandu. Melalui dukungan Bank Dunia pada 1998-2004 sampai tahun 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak dini usia di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Program dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013 dengan nama Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini atau PPAUD dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda. Pada tahun 2001 dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Usia Padu yang mengembangkan mandat melakukan pembinaan satuan PAUD non-formal pada tahun 2002. Terbentuk konsorsium PAUD yang membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan. Selanjutnya pada bulan Februari 2002 terbentuk Forum Padu atau PAUD tingkat nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK atau PG PAUD jenjang S1 di beberapa perguruan tinggi atau PGTK S1 di UPI, PGTK S1 di IKIP Yogyakarta, dan lain-lain. Selanjutnya periode 2003 sampai 2009 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui undang-undang ini, untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu pada pasal 1/14 tentang pengertian PAUD, pasal 28 yang secara khusus mengatur tentang PAUD dan pasal-pasal terkait lainnya. Dan selanjutnya pada tahun 2003 diselenggarakan seminar dan lokarya nasional semi Loknas di IKIP Bandung yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Selanjutnya, bentuk layanan PAUD di Indonesia. Dalam pasal 1/14 bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 layanan utama, yaitu yang pertama TK, Taman Kanak-kanak, kedua KB, Kelompok Bermain, ketiga TPA, Taman Penitipan Anak, keempat SPS, Satuan PAUD Sejenis, dan yang terakhir PAUD berbasis keluarga PBK. Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. Dan KB adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia TK. Selanjutnya TPA. TPA adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, satuan PAUD sejenis adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, pos pelayanan terpadu, BKB, Bina Keluarga Balita, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, TAPAS, Taman Pendidikan Anak Soleh, SPAS, Sanggar Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Prasa, PAK, Pembinaan Anak Kristen, BIA, Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan posyandu dan BKB.
PAUD berbasis keluarga adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Selanjutnya, integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. Yang pertama, layanan pendidikan. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Penyelenggaraan layanan pendidikan mengacu pada Standar Nasional PAUD, Kurikulum 2013 PAUD, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, layanan kesehatan gizi dan perawatan. Layanan kesehatan gizi dan perawatan di satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin. Pertama, memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDI-DTK). Perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak. Yang kedua, berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik atau holistik integratif PAUD, MPAUDI, atau IGTKI atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, layanan pengasuhan. Pengasuhan pada satuan PAUD dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting, diisi dengan kegiatan KPO, kelompok pertemuan orang tua seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan lokal yang sehat, pembiasaan perilaku holistik, integratif, hidup bersih dan sehat, PHBS, penanggulangan kecacingan, penggunaan garam periodium, dan pencegahan penyakit menular dan lain-lain. Yang selanjutnya, konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan mainan, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran. Selanjutnya, keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang. Selanjutnya, keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan dan menyediakan PMT. Dan selanjutnya, kegiatan bersama keluarga. Dan yang keempat, layanan perlindungan. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Antara lain, memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, ataupun orang dewasa lainnya di sekitar satuan PAUD. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau mengholistik integratif, menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan. Yang selanjutnya, semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru. Selanjutnya, semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Selanjutnya, memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mencap atau melabelkan sesuatu pada anak. Menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keamanan, penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi. Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman,
atau ada orang dewasa yang mendampingi. Menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD. Yang kelima yaitu layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan diartikan bahwa satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi holistik integratif kebutuhan dasarnya, yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rohani. Sekian dari saya, Karimah Putri. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga presentasinya bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.